Selamat malam para sahabat konsep, para hamba Tuhan yang tergabung di dalam diskusi online pada saat ini, dan firman Tuhan, pekabaran, asuransi, yaitu Pendeta Muda Jemaat Philadelphia. Dan pada malam hari ini kita akan memulai acara ini dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, memohon Pendeta Adrian Ronesi untuk menyampaikan doa buka. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap mempelajari akan firman Tuhan. Berkati urapi kami, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan berkati khususnya hamba Tuhan, Pendeta Muda Jeremy akan menyampaikan. Biarlah Tuhan akan berkati dengan berkat persatuan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Baik, amin. Jadi bersama kita pada malam hari ini, dalam diskusi ini yang akan dipimpin nanti oleh Pendeta Muda Jeremy Utajulu, ada Pendeta Muda Ari Depari, ada Pendeta Adrian Ronesi, ada Pendeta Muda Abigail, kemudian ada Pendeta Muda Maro Papa Sitorus, kemudian ada Pendeta Muda Matias Tanii, dan juga ada Sir Milton Parlusi sebagai pembimbing di dalam diskusi ini. Baik, oleh sebab itu, bagi para sahabat konsep yang sedang menyaksikan melalui media online di Facebook, boleh memperhatikan materi yang akan dibawakan oleh Pendeta Jeremy, dan juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di dalam kalimat tanya yang jelas, ya 1 atau 2 atau 3 kalimat saja, jangan terlalu panjang, ya supaya mudah dipahami, dan boleh ambil kesempatan untuk memperhatikan bagaimana materi ini disampaikan. Terima kasih. Silakan Pendeta Muda Jeremy Utajulu untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Pendeta untuk kesempatan yang telah diberikan. Kami menyapa kembali untuk seluruh sahabat konsep dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah hadir pada malam hari ini sama dengan kita di diskusi Alkitab kita pada malam hari ini. Izinkan saya untuk membagikan layar saya. Apa sudah terlihat Pak Pendeta? Ya, terlihat dengan baik. Oke, terima kasih. Pada malam hari ini kami rindu untuk menyampaikan beberapa pembahasan yang kami persiapkan mengenai pandangan Alkitab mengenai asuransi dan investasi. Kedua hal ini boleh saja sedang kita lakukan atau mungkin masih ada yang bergumul untuk melakukan atau ada yang sedang berencana untuk melakukannya. Jadi harapan kami adalah agar kiranya materi ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya yang menyaksikan, dan kami percaya juga ada yang memiliki pengetahuan mengenai hal ini, dan kami senang bila mana ada yang ingin bertanya ataupun menambahkan, memperkaya akan materi ini. Baik, kita akan mulai dengan penyajian beberapa prinsip Alkitabiah dalam bekerja. Yang pertama yang kami sediakan di sini ialah Tuhan yang memberi kuasa dan kekayaan. Dalam Ulangan 8 ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Di sini dinasihatkan kepada kita semua agar kita mengingat kepada Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita,
untuk memperoleh kekayaan. Pada saat itu, ini ditujukan kepada bangsa Israel yang memiliki satu maksud khusus yang Tuhan sediakan bagi mereka, yaitu untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Artinya ada juga maksud dari kekayaan ataupun kuasa yang Tuhan berikan kita untuk dapat kekayaan yang Tuhan memiliki tujuan-tujuan khusus yang dapat kita capai dengan hal-hal yang Tuhan percayakan tersebut, baik dalam kehidupan kita atau bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua adalah bekerja menghasilkan upah. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan, dalam 2 Tesalonika 3 ayat 11. Artinya perlu ada usaha untuk mendapatkan sesuatu hal, baik itu hasil ataupun makanan ataupun kekayaan. Kemudian adalah untuk bekerja namun tidak bekerja untuk uang namun tidak cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, kita semua memahami bahwa kita semua memerlukan uang untuk menjalankan kehidupan kita. Namun, kita diimbau untuk tidak cinta akan uang. Yang berikutnya adalah bekerja untuk berbagi. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dalam berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita menghasilkannya dalam pekerjaan kita, di sini sampaikan, ada yang dapat kita bagikan untuk orang-orang yang berkekurangan. Dan yang berikutnya adalah dalam bekerja, kita bekerja seperti untuk Tuhan. Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan timbul satu pertanyaan, ketika kita bekerja, kita mendapatkan hasil dari hal-hal yang kita kerjakan, apa yang dapat kita lakukan kepada harta ataupun hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita? Yang pertama, kita bisa melakukannya dengan mengalokasikan akan pendapatan kita setiap bulannya, mau dikeluarkan atau mau digunakan ke dalam hal-hal apa saja. Yang pertama tentunya sebagai umat Kristiani kita diimbau untuk menyerahkan persepuluhan, mengembalikan persepuluhan dan berikutnya memberikan persembahan terpadu ataupun persembahan dalam gereja, kemudian memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti konsumsi, masalah makan, kemudian kebersihan ataupun perbaikan satu barang ataupun perawatan satu barang, ataupun juga memenuhi kebutuhan pendidikan dan yang lain-lain. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika itu sudah dialokasikan, sudah digunakan dan ternyata ada uang yang lebih? Itu dapat kita tabung, atau ada yang di zaman sekarang menyebutnya tabung untuk kegunaan sebagai dana darurat, atau ada juga yang mengalokasikannya untuk asuransi. Kemudian asuransi di sini bisa masuk pada kesehatan ataupun properti. Ada juga yang mengalokasikannya untuk investasi, baik itu untuk dana hari tua, pendidikan anak untuk masa depan, ataupun dengan instrumen investasi yang lainnya. Di sini kita akan melihat beberapa hal yang Alkitab katakan. Yang pertama, menabung dalam Alkitab. Kisah Yusuf di Mesir dapat kita gunakan untuk menjadi satu contoh pentingnya menabung. Dan ini juga bisa digunakan tidak hanya dalam menabung saja, namun kita bisa melihat bahwa ketika Yusuf dipercaya untuk mengelola Mesir pada saat itu dalam 7 tahun masa kelimpahan untuk bisa bertahan nanti dalam 7 tahun masa kekurangan, masa paceklik ya. Kemudian ada juga Amsal 6 ayat 6-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Artinya dikumpulkan makanan yang mereka dapat ketika waktu panen untuk waktu-waktu mendatang di mana mereka tidak dapat sumber makanan pada saat itu. Amsal 21 ayat 20, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Dalam
ayat-ayat ini kita dapat melihat beberapa prinsip dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan, yaitu yang berkaitan dengan menabung, kita gunakan dengan bijak dan juga tidak langsung dihabiskan. Tidak langsung dihabiskan di satu momen tertentu pada saat kita menerimanya atau yang berdekatan dengan itu. Itu bisa juga kita berikutnya disisihkan untuk berjaga-jaga di masa kesusahan. Masa kesusahan ini bisa saja kesusahan berkaitan dengan pekerjaan, boleh saja berhenti bekerja, putus hubungan kerja, waktu sulit, mungkin seperti pandemi yang lalu. Ketika ada pemutusan hubungan kerja atau sumber income itu berkurang, tabungan ini akan sangat berguna, ataupun sakit atau kecelakaan dan yang lain-lain di masa depan yang itu bisa terjadi tanpa kita bisa prediksi. Kemudian ada juga nasihat terhadap kita untuk bisa melakukan menabung. Anda mungkin hari ini memiliki modal untuk digunakan dalam keadaan darurat dan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Jika Anda telah berhemat sebagaimana mestinya. Berarti dari satu kalimat ini, satu keadaan yang terjadi adalah dia tidak punya uang ataupun modal yang dia pegang karena pada saat itu dia dia tidak menyediakan uang gitu ya untuk ditabung. Bila mana dia di sini tadi kalau berhemat dia bisa mendapatkan uang pada saat itu. Setiap minggu sebagian dari upah Anda harus disimpan. Dan dalam kasus apapun tidak disentuh kecuali jika benar-benar menderita kekurangan atau untuk memberikan kembali kepada pemberi dalam persembahan kepada Tuhan. Ini diambil dari Seventh-day Adventist and Life Insurance, halaman 5. Dua hal yang dapat kita gunakan, dua hal yang dapat menggunakan uang tabungan yang ada pada kita adalah ketika itu kita sedang benar-benar menderita kekurangan. Atau yang kedua, memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan dua hal itulah mungkin menjadi alasan kalau kita mau mengeluarkan uang dari tabungan kita, ini dapat kita lakukan. Yang berikutnya di sini ada sebuah penjelasan ataupun dari sebuah artikel yang menuliskan bahwa ibarat sebuah mobil dana darurat adalah shock breaker atau peredam guncangan yang datang sewaktu-waktu tanpa disangka-sangka. Ini berfungsi pengaman jika tiba-tiba seorang putus kerja dan dia dapat tetap hidup gitu ya dengan dana darurat ini. Tabungan atau dana darurat ini disarankan sebagai berikut. Ketika seorang itu mungkin masih single, diharapkan dia bisa memiliki uang sebesar 6 kali pengeluaran rutin bulanannya. Bila mana sudah berkeluarga adalah lebih aman kalau dia sudah memiliki uangnya 12 kali jumlah pengeluaran rutin bulanan. Dan ini akan membuat keluarga itu lebih aman karena ini bersifat tabungan untuk menghadapi masa-masa sulit di masa mendatang yang tidak kita tahu dan kita tidak harapkan juga. Ini yang tabungan. Dan berikutnya adalah masuk kepada asuransi. Setelah mulai menyicil tabungan dana darurat, seorang dapat beranjak untuk urutan terpenting yang kedua, asuransi. Asuransi penting untuk dimiliki sebagai cara paling mudah untuk mengelola risiko keuangan yang lebih besar dan sulit ditanggulangi hanya dengan menggunakan tadi tabungan yang sudah ada saja. Berbagai contoh, misalnya risiko sakit dan dirawat di rumah sakit. Berbagai macam asuransi yang mungkin Bapak Ibu telah ketahui atau gunakan, ada asuransi jiwa, kendaraan, properti, atau gedung, dan juga asuransi kesehatan. Ada juga yang berkaitan dengan hal ini dan yang lain-lainnya. Dan kita akan melihat beberapa pemahaman tentang asuransi yang saya sediakan di sini. Ada asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk jadi kalimat ini sampaikan bahwa ada perjanjian antara perusahaan asuransi dengan orang yang mau mendaftar asuransi. Dengan itu perusahaan bisa menerima premi uang atau yang diberikan per bulannya. Namun orang yang mendaftar asuransi itu dapat diberikan penggantian kepada yang tertanggung atau pemegang polis kalau ada kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan, dan yang lain-lain. Kemudian juga memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal. Contoh kalau dia asuransi jiwa atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besar telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Kemudian ada juga yang menyatakan asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan
risiko dari satu pihak ke pihak yang lain. Ini disampaikan oleh salah satu perusahaan asuransi. Jadi ketika ada beberapa orang yang mendaftar asuransi, mungkin orang itu tidak sakit atau tidak terkena bencana, tapi orang yang lain yang terkena bencana dapat di situ disampaikan di sini mengalihkan risiko dari satu pihak ke pihak yang lain. Dan di sini kita akan melihat beberapa ada prinsip-prinsip asuransi yang didapati di dalam Alkitab. Yang pertama, asuransi pada dasarnya menggunakan prinsip menabung seperti yang tadi di awal. Dan juga ada pengelolaan tabungan pada masa kesusahan. Di sini kita akan melihat ada prinsip menabung seperti yang tadi ada kisah Yusuf, menyediakan roti di musim panas, mengumpulkan makanan pada waktu panen, dan juga untuk dikelola dengan bijak, tidak langsung dihabiskan. Dan juga prinsip pengelolaan pada masa kesusahan. Di sini kita ambil prinsip ini dari contoh kisah orang Samaria yang baik hati. Ketika ada seorang yang terluka, dirampok begitu di tengah jalan seperti kisahnya dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, ada orang Samaria yang baik hati yang menolong. Dia merawat, kemudian menaruh dalam penginapan, dan juga disampaikan kalau ada nanti yang lebihnya yang digunakan untuk proses perawatannya, dia akan tanggung lagi. Di sini tidak dapat kita aplikasikan sepenuhnya memang kisah ini untuk dalam dibawa ke asuransi, namun yang bisa kita ambil adalah dalam hal menanggung, contohnya menanggung biaya pengurusan orang itu selama dia sakit. Jadi kedua prinsip ini dapat kita gabungkan, dan ada dalam kedua prinsip ini juga terdapat dalam skema pelaksanaan asuransi di zaman kita sekarang ini yang tersedia melalui beberapa layanan jaminan kesehatan atau perusahaan asuransi. Jadi pada saat orang Samaria yang baik hati melakukan ini, dia digerakkan berdasarkan kasih gitu ya. Orang itu tidak tahu menau bahwa akan ditolong. Tapi untuk skema sekarang kita ini, kita sekarang dengan hikmat yang Tuhan berikan, ada perencanaan dalam pengelolaan kalau nanti ke depannya ada kemalangan, ada kesusahan. Dan dari situlah dapat digunakan prinsip ini untuk dilaksanakan dalam mengikuti program asuransi. Dan ada juga yang berkaitan dengan asuransi jiwa. Kita sama-sama percaya bahwa keselamatan jiwa kita berada di tangan Tuhan. Kita juga percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara dan menjaga kehidupan kita. Namun ketika kita berbicara tentang asuransi jiwa, kita melihat itu sebagai usaha untuk menolong orang yang ditinggalkan dalam menghadapi kerugian-kerugian pasca kematian. Kita tidak mengharapkan, kita tidak sepenuhnya berharap kepada manusia bila mana ada kedukaan seperti itu. Namun ketika ada kedukaan, jika yang ditinggalkan membutuhkan bantuan, maka kita menyatakan agar keluarga mereka membantu mereka dalam kesusahan. Dalam 1 Timotius 5 ayat 16. Dan dalam hal ini, dalam hal menolong keluarga yang ditinggallah, asuransi ini dapat menolong keluarga dalam masa kesusahan. Dan asuransi jiwa dalam hal ini tidak menggantikan Tuhan sebagai yang terutama dan penjamin kehidupan. Namun sebagai bukti hikmat yang Tuhan berikan dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan, dalam merencanakan bila mana ada hal-hal yang kemalangan yang terjadi. Dan ada beberapa amaran dalam motif berasuransi. Yang pertama, untuk tidak melupakan Tuhan di masa-masa kesusahan, terlepas dari apapun itu masalah yang kita hadapi, untuk tetap mengutamakan Tuhan. Dan berikutnya, tidak menginginkan adanya kesusahan, kecelakaan, atau kematian seseorang hanya demi mendapatkan tanggungan ataupun bayaran dari hasil klaim dari asuransi tersebut. Kemudian tidak memalsukan peristiwa kesusahan, kematian, kecelakaan untuk mendapatkan keuntungan atau kekayaan dari klaim asuransi tersebut. Dan ini menjadi amaran untuk kita semua, khususnya yang berkaitan dengan asuransi jiwa, dan sampai kita mengharapkan kematian seseorang yang ditanggungkan dengan kepada asuransi supaya kita mendapatkan hasil klaim dari asuransi itu tersebut nanti. Justru itulah menjadi motif yang tidak tepat dalam
praktek berasuransi. Kita sekarang masuk untuk dalam hal investasi. Menurut KBBI di sini disampaikan bahwa investasi adalah penanaman uang atau modal dalam satu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jadi gambarannya kurang lebih di sini seperti ada pemilik usaha yang dia bertujuan untuk bekerja mendapatkan hasil. Dan untuk melakukan itu dia butuh modal usaha. Ada pemilik modal, orang yang punya uang lebih, seperti tadi, ini hanya untuk uang yang lebih. Kemudian dia menginvest, dia menanamkan uangnya itu kepada pemilik usaha. Dan hasilnya pemilik usaha itu bisa menjalankan usahanya, hasilnya akan menjadi milik sang pemilik usaha dan juga ada dibagi kepada pemilik modal tersebut. Dalam definisi yang lain, disampaikan di sini investasi adalah sebuah tindakan menaruh uang, usaha, waktu, dan lain-lain ke dalam sesuatu untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Jadi di sini tidak menutup hanya kepada uang, tapi masuk juga usaha, masuk juga waktu. Berikutnya ada juga disampaikan sebuah tindakan menaruh uang atau usaha ke dalam sesuatu untuk menghasilkan laba atau mencapai hasil tertentu. Mungkin kurang lebih agak mirip-mirip, namun ada beberapa hal yang berbeda. Sebuah tindakan menaruh uang ke dalam suatu usaha untuk membeli stok barang baru, mesin, dan yang lain-lain. Jadi dia menginvest kepada keperluan-keperluan dalam menjalankan satu usaha. Yang berikutnya adalah sebuah tindakan untuk membeli saham, surat berharga negara atau surat hutang, properti, tanah, untuk menghasilkan laba. Jadi ini beberapa definisi investasi yang disediakan oleh Cambridge Dictionary. Dan berikutnya kita mau lihat investasi dalam Alkitab. Kita mendapat itu di sini kami sampaikan berdasarkan perumpamaan tentang talenta. Kita dapat membacanya dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 dan Lukas 19 ayat 12 sampai 27. Di ayat yang ke-14 di sini berbicara tentang sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Di sini kata menjalankan dalam terjemahan bahasa Inggris ada yang menerjemahkannya sebagai trade atau transaksi gitu atau berjualan gitu. Dan ergazomai dalam bahasa Yunaninya yang berarti untuk bekerja, untuk bertransaksi, berusaha, kemudian untuk mendapatkan keuntungan dengan cara berdagang atau melakukan bisnis atau menghasilkan berdasarkan dengan bekerja atau untuk bekerja akan sesuatu hal. Jadi ketika ia menjalankan sesuatu itu berarti dia disampaikan sedang mengerjakan dari modal talenta yang ia sudah terima. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Jadi bukan hanya yang 5 talenta, tapi yang 2 talenta juga menjalankan uang itu. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Pada akhirnya seperti yang kita ketahui bersama, yang 5 talenta bertambah 5 talenta. Jadi total ada 10, 2 talenta bertambah 2 talenta, total ada 4. Yang 1 tetap karena tidak dijalankan, tidak juga dipakai, jadi jumlahnya tetap. Jadi ada yang beberapa yang kita dapati makna perumpamaan talenta ini. Tuhan yang pertama, Tuhan mengaruniakan karunia-karunia rohani. Ketika berbicara tentang talenta, pada dasarnya di sini berbicara tentang karunia-karunia rohani. Tuhan ingin menegakkan tentang pekabaran tentang karunia rohani dengan menggunakan perumpamaan ini. Yang mana diharapkan karunia rohani ini dapat digunakan oleh para hamba-hambanya untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, setiap karunia rohani itu sangat berharga walaupun hanya satu
sangat berharga setiap karunia rohani itu, dan tidak menggunakan karunia rohani yang diberikan adalah sebuah tindakan yang tidak tepat. Didiamkan saja itu tidak tepat. Hamba yang setia menggunakan karunia rohani yang diberikan akan mendapatkan upah kerajaan surga. Yang berikutnya, setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Dan dalam perumpamaan ini, 1 talenta atau nilai dari atau harga dari 1 talenta, kita boleh dapati, kita coba hitung-hitung, 1 talenta berdasarkan kamus Alkitab disampaikan 39 kilogram. Pada saat itu yang digunakan adalah perak. Kalau kita gunakan 39 kilogram perak, harga perak per 4 Juli hari ini 2022 adalah 9.523 per gramnya. 39 kg sama dengan 39.000 gram. Jadi kalau kita mau cari rupiahnya, kita kalikan 39.000 dikali dengan 9.523. Maka hasilnya 371.397.000. Inilah harga 1 talenta itu. Itu sangat berharga. Itu adalah sangat mahal, dan inilah menjadi modal awal untuk pada saat itu, kalau dalam perumpamaannya ya, hamba itu untuk bekerja menjalankan uang ini. Maka kita akan coba aplikasikan kepada hal berinvestasi. Sama seperti pengaplikasian tadi kisah orang Samaria yang baik hati kepada asuransi, di sini juga kita tidak seluruhnya dapat mengaplikasikan, karena pada dasarnya bukan itu tujuan perumpamaan ini disampaikan. Tujuannya tadi untuk menekankan tentang karunia-karunia rohani yang Tuhan percayakan kepada hamba-hambanya. Namun di sini kita dapati ada beberapa hal yang dapat kita aplikasikan. Yang pertama, penanaman modal atau talenta kepada pelaku usaha atau hamba. Dan kemudian ada waktu di mana Tuhan itu pergi dan pelaku usaha bekerja. Jadi perlu waktu dalam berinvestasi. Dan kemudian Tuhan itu akan mengumpulkan hasil dari modal yang ditanamkan dan mengharapkan jumlah talenta itu bertambah. Dari hasil usahanya tadi, dia ada yang 5 menghasilkan 5. Berarti mendapatkan keuntungan 100%, kurang lebih demikian. Dalam Matius 25 ayat 27, ketika Tuhan itu berbicara kepada hamba yang mengubur 1 talenta itu tidak dijalankan kemana-mana, di sini sampaikan, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, atau disebut dengan exchangers, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan rumahnya. Dalam SD Bible Commentary di sini sampaikan bahwa exchangers adalah bankers, para bankir di zaman itu. Di sini disampaikan hamba itu ada kemungkinan untuk bisa menaruh uang itu kepada para bankir itu. Kalau sebenarnya memang dia benar-benar takut, sama seperti yang disampaikan di Matius 25 ayat 25. Kemudian di sini sampaikan jumlah dari hasilnya itu mungkin kalau ditaruh di para bankir mungkin akan lebih sedikit, tapi adalah lebih baik karena daripada jumlahnya tidak bertambah sama sekali. Di sini sampaikan yang dapat diaplikasikan bahwa ada praktik ini yang bisa dilakukan ketika perumpamaan ini dilakukan, berarti proses untuk penanaman uang itu pada saat itu bukanlah satu hal yang ditentang. Di sini sampaikan ada juga hal penting dalam berinvestasi. Pilihlah praktik bisnis atau instrumen yang benar, yang mana yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Instrumen ini banyak yang Bapak Ibu boleh lihat ataupun lakukan, namun lihatlah beberapa mungkin saranan ini. Yang pertama, tidak bertentangan dengan Alkitab. Yang kedua, usahakan telah atau sedang memenuhi juga kebutuhan tabungan atau asuransi. Yang ketiga, diawasi atau dilindungi pemerintah atau hukum. Kalau itu kita secara pribadi, bisnis secara pribadi, gunakanlah perjanjian berdasarkan hitam di atas putih. Jika terlibat dengan institusi, perhatikan keamanan hukumnya. Yang berikutnya, yang keempat,
bukan semata-mata berdasarkan mengandalkan kebetulan atau berdasarkan kesempatan peluang atau berjudi seperti itu. Dan berikutnya, amaran dalam menjalankan investasi. Ada beberapa hal di sini. Yang pertama, tidak menjadikan harta yang terutama atau cinta uang, seperti hal yang disampaikan di sini. Menjauhkan motif ingin kaya dan cepat kaya. Dalam Amsal 28 ayat 20 disampaikan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Karena berarti di sini orang yang ingin cepat kaya boleh saja melakukan hal-hal yang salah yang nanti itu akan menjadi dasar untuk dia dihukum. 1 Timotius 6 ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu hampa yang mencelakakan. Dan itu membawa kepada kebinasaan. Jika sudah berinvestasi, yang berikutnya, berbagilah. Jauhkan sikap mementingkan diri sendiri. Efesus 4 ayat 28 seperti yang di sini sampaikan tadi, tapi baiklah ia bekerja keras supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Yang berikutnya, tidak mengumpulkan harta dunia secara berlebihan. Alihkan fokus dan usaha kita ke pekerjaan Tuhan. Bukan untuk berinvestasi melulu, namun kita bisa mengalihkan fokus dan usaha kita ke pekerjaan Tuhan juga. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Harta yang kita harapkan adalah bukan hanya harta di bumi ini yang bersifat sementara, namun adalah yang kehidupan kekal yang berada dalam kerajaan sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di sini juga kita mendapatkan bahwa setiap usaha pengumpulan atau penambahan harta di dunia ini ada resikonya. Berikutnya, semua yang kita miliki dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Sama seperti tadi Matius 25:14, ketika Tuhan itu memberikan kepada hamba-hambanya harta, itu karena Tuhan mempercayakan hartanya kepada mereka. Sebagai penata layan yang baik, kita marilah mengingat bahwa harta yang Tuhan berikan, apapun itu bentuknya, itu adalah dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Kemudian Lukas 14 ayat 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Di sini sampaikan perhitungkan dengan baik, dan juga untuk mendahulukan tanggung jawab dan kebutuhan kita terlebih dahulu. Baik, sebagai kesimpulan, di sini yang pertama dalam mengelola harta yang Tuhan percayakan, penuhilah terlebih dahulu kewajiban dan kebutuhan kita sehari-hari. Di sana termasuk di dalamnya ada persepuluhan, menyerahkan persembahan, kemudian kebutuhan makan, minum sehari-hari, dana perawatan, dana sosial, dana kasih, kemudian untuk pendidikan dan yang lain. Kemudian mengenai harta yang lebih yang dapat dapat ditabungkan, dialihkan ke asuransi atau juga berinvestasi. Dalam melakukan asuransi, tetap utamakan Tuhan dalam masa kesusahan. Kita tidak untuk menggantikan Tuhan, dan juga tidak bermotif ingin cepat kaya dengan dana klaim asuransi tersebut, atau melakukan tindakan penipuan untuk mendapatkan dana tersebut. Dalam melakukan investasi berikutnya di sini, lakukanlah dalam praktik bisnis yang benar, yang tidak bertentangan dengan Alkitab, kemudian berbagilah dengan sesama, mengutamakan fokus tenaga waktu kita dalam pekerjaan Tuhan, dan kita diajak untuk berhati-hati agar tidak mementingkan diri sendiri dan jatuh pada cinta akan uang. Demikianlah yang kami boleh sampaikan, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Jeremy Tajulu yang sudah menyampaikan kabaran pada malam hari ini tentang asuransi dan juga tentang investasi. Baik, saudara dan saudari sekalian yang tergabung di dalam diskusi pada malam hari ini di grup Facebook, boleh juga untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dalam kalimat tanya 2 atau 3 kalimat saja.
dan boleh disampaikan nanti pembicara di sini dan teman-teman dan Sir Mutan Pardusi akan membimbing kita untuk memahami lebih jelas tentang pertanyaan itu. Dan demikian juga untuk para sahabat konsep yang ada di Zoom meeting ini juga boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Baik, langsung saja ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Letus Tarung Anggraha. Ya, ini mengenai tentang hamba Tuhan yang dilarang berinvestasi. Nah, sepertinya Pak Letus Tarung ini mempunyai pandangan berbeda. Demikian. Mengapa ada beberapa aturan di organisasi yang melarang agar para hamba Tuhan dilarang berinvestasi karena dianggap tidak fokus dalam pelayanan. Sedangkan investasi itu jika dipelajari dengan baik akan membantu dari para hamba Tuhan terjebak dalam hal keuangan atau korupsi dan lain-lain. Karena dari kecil tidak belajar tentang literasi keuangan, hanya diajarkan mencari uang tetapi tidak diajarkan bagaimana mengelolanya. Baik. Mohon untuk Pendeta Jeremy dan juga Pendeta Muda Ari Depari untuk membantu memahami pertanyaan ini, dan saya pikir kita juga perlu mendengarkan pendapat dari Sir Mutan Pardusi mengenai pertanyaan yang penting ini. Baik, silakan Pendeta Jeremy, baru nanti ke Pendeta Ari Depari. Baik, terima kasih untuk respon yang disampaikan dari Pak Letus. Mungkin untuk kalimat yang pertama ini, Pak Pendeta, ini adalah respon mungkin ya dari Pak Letus, karena saya baca di sini mungkin bukan berbentuk kalimat tanya, dan juga ini lebih kepada menyampaikan pendapatnya beliau. Namun ada di sini yang memang menjadi satu hal yang baik, di mana mengenai literasi keuangan tersebut, yang adalah baik untuk kita pelajari bersama supaya dapat mengelola keuangan itu atau setiap harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik, dengan efektif, dan efisien. Tentunya itu juga akan membantu supaya dalam setiap pekerjaan pelayanan, terlepas apakah kita terlibat dalam pelayanan dalam organisasi gereja ataupun kita bekerja di luar organisasi gereja, itu akan justru membantu kita, mempermudah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan juga bekerja. Demikian mungkin yang kami boleh respon, Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Jeremy. Kita ke Pendeta Ari Depari. Ya, terkait dengan seorang pendeta yang dilarang untuk berinvestasi. Ya, atau menurut Pendeta Ari Depari ini sebenarnya bagaimana sih sebaiknya pendeta berinvestasi? Ya, silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Dwi atas kesempatannya. Terima kasih Pak Letus Tarung yang selalu setia merespon live dari pelayanan tim konsep. Pada saat ini kita bicara tentang investasi, tentang usaha-usaha yang dilakukan untuk, kalau dalam Alkitab tadi, untuk mencukupi. Ya. Pertanyaan di sini, mengapa ada beberapa aturan? Jadi jawabannya juga mungkin ya di daerah Kalimantan berbeda dengan di Jawa Timur, karena saya jadi pendeta hampir 8 tahun 9 bulan, khususnya di Jawa Timur belum pernah ada statement yang dikeluarkan oleh organisasi untuk melarang pendeta secara khusus melakukan investasi. Ya, jadi kita punya tanda tangan setiap tahunnya tentang conflict of interest yang tidak bisa dilakukan dalam kegiatan-kegiatan komersial, tetapi tidak pernah kalau investasi, ya mungkin side job atau dan lain sebagainya ada. Jadi saya pikir saya tidak bisa jawab itu, karena kecuali nanti ada peraturan di daerah yang khusus melarang, memang nanti bisa menjadi perbincangan. Tetapi pada prinsipnya setelah kita melihat materi pada malam ini tentang apa kalimat-kalimat bijaksana yang disampaikan oleh Raja Salomo, apa tindakan yang dilakukan oleh Yusuf untuk menyelamatkan kelaparan pada saat itu, ini berbicara tentang bagaimana hikmat dan kebijaksanaan. Jadi tentunya di sepanjang pelajaran ini kita tidak bisa melihat bahwa investasi itu diharamkan, walaupun pada akhir-akhir ini fenomena di negara kita khususnya
investasi ini menjadi satu buah bibir yang cukup menggemparkan karena begitu banyak penipuan, begitu banyak kerugian secara global juga, baik dalam bentuk uang elektronik, Bitcoin, investasi dan lain sebagainya yang menangkap begitu banyak orang kaya. Jadi pada akhirnya kita harus bisa bedakan yang mana investasi dalam motif mencintai uang, yang mana investasi dalam motif hikmat untuk untuk bersiap di hari depan. Jadi saya pikir itu saja yang bisa menjadi respon saya, karena seperti yang dibilang Pak Letus, ya seseorang harus memang berusaha supaya dia financially survive, ya aman. Setelah itu baru dia tentunya tidak akan. Tapi kita harus ingat yang saya lakukan ini mencintai uang atau memang karena usaha hikmat untuk menanggulangi potensi masalah dalam hal finansial di akhir waktu yang akan datang. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, baik. Pendeta Ari Depari, kita ke Sir Milton Pardosi. Mungkin Sir, kalau saya rangkumkan dari pertanyaan ini ada sebenarnya beberapa poin ya. Yang pertama itu apakah pendeta dilarang untuk berinvestasi? Kemudian apakah investasi ini akan membantu mengatasi masalah keuangan, misalnya ada tambahan penghasilan dan sehingga dia tidak korupsi, dan juga mungkin bagaimana seorang pendeta mengelola uangnya. Mungkin itu. Silakan Pak Sir Milton Pardosi. Baik, terima kasih ya atas pemaparan materi yang disampaikan oleh Pendeta Muda Jeremy Huta Julu, dan juga salam kepada semua pemirsa atau sahabat konsep yang mengikuti program ini. Ketika ditanya kepada konteks seorang hamba Tuhan, maka kita harus mengerti bahwa hamba Tuhan itu sudah mendedikasikan waktunya, dirinya, hidupnya bagi pekerjaan pelayanan. Bukan berarti hamba Tuhan itu tidak membutuhkan uang, tidak membutuhkan hal-hal jasmani untuk kebutuhan hidupnya, bahkan sampai kepada titik kenyamanan hidup. Tetapi kita perlu berhati-hati memaknai tentang ketika seorang hamba Tuhan itu mulai sibuk berinvestasi, apalagi investasinya itu yang membutuhkan waktu, tenaga, pemikiran yang rutin. Kalau seorang hamba Tuhan ada rezekinya, lalu dia membeli sebidang tanah untuk masa tua, ya. Ternyata setelah sekian tahun tanah itu kalau dijual mahal, ya dia jual, lalu dia membeli tanah lagi, tapi sudah agak masuk ke desa, dapat tanah lebih besar. Nah itu kan tidak membutuhkan waktu, pikiran, tenaga yang terus-menerus, ya. Agak beda ketika sang pendeta punya investasi rumah petak 10 pintu gitu ya. Maka sudah barang tentu hidupnya itu akan sibuk mengurusi rumah petak 10 pintu itu. Yang kerannya lah bocor, yang pipanya lah ini, yang lampunya mati lah, yang catnya inilah. Jadi kan waktunya sudah habis ya. Jadi akhirnya nanti Pak Pendeta itu dibayar oleh organisasi gereja untuk mengurusi hartanya, bukan lagi mengurusi gereja. Jadi seorang pendeta itu tidak dilarang berinvestasi. Jadi kalau kita umpamanya punya beli tanah, itu kan termasuk investasi juga, tapi investasi jangka panjang. Ada investasi jangka pendek. Contohnya pendeta ikut memodali sebuah perusahaan. Ya, nanti kalau perusahaannya nggak maju kan pendetanya jadi stres. Mikirin apa, uangnya yang hilang dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu dimengerti dengan baik supaya kita tidak terjebak kepada kita kehilangan fokus sebagai seorang pelayan Tuhan yang harusnya kita fokus kepada pelayanan, menyerahkan waktu, tenaga, pikiran kita kepada pelayanan, akhirnya itu terbagi. Ya, karena kita mungkin berinvestasi yang cepat, gitu ya, cepat mendatangkan keuntungan dan cepat juga mendatangkan apa? Kerugian. Ya. Nah, terkadang karena uang terbatas, banyak investasi, akhirnya bisa tergoda juga untuk tidak menyerahkan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Ya, karena tergoda itu tadi, mau menyimpan emas, menyimpan lagi. Akhirnya mulai lupa bahwa
ada perpuluhan dan persembahan yang harus diberikan. Ya, karena apa? Karena kita mengakui segala sesuatu dengan milik apa? Milik Tuhan. Jadi disinilah seorang pelayan Tuhan itu harus mengerti tentang tidak dilarang untuk berinvestasi bagi seorang pendeta atau pelayan Tuhan, tetapi biarlah investasinya itu yang tidak menguras waktu, tenaga, pikiran, ya, tetapi investasi yang tetap tidak takut hilang, tidak takut diambil orang, ya, karena mungkin investasinya dalam bentuk tanah, ya, atau rumah yang disewakan dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sir Pardosi yang sudah memberikan banyak sekali pengertian kepada kita pada malam hari ini. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa yang menyebabkan asuransi atau investasi menjadi salah menurut pandangan Alkitab? Baik, kita ke pendeta muda Jeremy, setelah itu ke pendeta Abigail, pendeta Adrian Donesi. Ya, ke pendeta Adrian setelah itu. Baik, apa yang menyebabkan asuransi dan investasi menjadi salah menurut pandangan Alkitab? Ya. Silakan, Baik. pendeta. Terima kasih pendeta untuk kesempatannya. Yang pertama, tentu bila mana itu dijalankan dengan cara yang tidak jujur. Dijalankan dengan cara yang tidak jujur, mungkin ada hal-hal yang dilakukan yang sebenarnya itu untuk mengambil untuk keuntungan sendiri dan merugikan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kita bisa melihat juga ketika di sana disampaikan ketika mungkin mengharapkan di situ ada tentang uang yang ingin didapatkan dengan cara yang cepat tadi ya. Dengan cara yang cepat dia mengharapkan sesuatu hal itu didapatkan oleh dia. Kedua hal ini mungkin akan dijelaskan dalam hal yang beda. Kalau asuransi, kalau dia mengharapkan tadi kemalangan, kejadian, ada yang meninggal atau apa itu ya, artinya tidak terjadi tapi dia mengharapkan gitu. Itu mungkin yang sudah salah gitu ya. Kemudian yang berikutnya ketika dipalsukan, ada mungkin mobil ataupun kendaraannya gitu ya, sebenarnya baik-baik saja gitu, tapi untuk supaya bisa diklaim asuransinya ditambah-tambahin gitu, rusaknya sedikit supaya lolos kualifikasi bahwa ini bisa diklaim asuransinya gitu. Itulah mungkin yang beberapa hal yang kurang tepat untuk dijalankan seperti itu. Kalau yang investasi kita lebih kepada melihat sistemnya atau cara uang ini kita mau tanamkan, orang ini menjalankan usahanya seperti apa gitu. Tentunya kita tidak memberikan kepada yang yang bertentangan dengan Alkitab ataupun yang bersifat ini kepada judi gitu ya, yang belakangan ini lagi ramai, yang sebenarnya dinilai orang itu sebagai investasi, tapi itu sebenarnya adalah bersifat judi karena itu berusaha melihat atau memprediksi peluang-peluang yang terjadi. Seperti itu mungkin Pak Pendeta yang kami boleh sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pendeta Adrian, silahkan, pendeta. Baik, beberapa waktu yang lalu mungkin sedang viral ya, yang kasus trading yang ada di negara kita. Ya, salah satunya itu dari DNA Pro ya, atau robot trading itu kalau nggak salah. Bahkan di situ ada pendeta yang mempromosikan. Dia pakai ayat Alkitab yang dibilang jadikan semua bangsa muridku, dia bilang jadikan semua bangsa sultanku. Artinya harus jadi kaya semua ini. Dan saudara bayangkan, itu mereka belajar investasi itu semua rata-rata orang-orang gereja itu. Jadi orang gereja habis kebaktian diajak untuk belajar ya, mempromosikan akan hal seperti itu ya. Nah, apa yang saya maksud dari hal ini adalah yang menjadi salah dalam hal yang tadi saya sampaikan adalah ketika sebenarnya Alkitab tidak pernah katakan jadikan semua
umat-umat Tuhan itu jadi orang kaya, tidak. Tapi yang Alkitab katakan, jadikan semua bangsa murid. Artinya apa? Melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kita jadikan semua orang jadi orang kaya, oke, mungkin bagus. Dan biasanya alasannya ya supaya kita bisa saling membantu, memperhatikan. Tapi faktanya nggak gitu juga. Ya, faktanya juga rata-rata kalau orang sudah kaya pun mau keluarkan uang aja untuk membantu pekerjaan kan belum tentu. Omong kosong semua. Ya. Jadi apa yang saya mau sampaikan adalah itu akan menjadi salah ya menurut Alkitab adalah ketika kita hanya fokus kepada apa? Harta itu. Ya, sedangkan Alkitab kan sudah katakan bahwa apa? Kita harus berinvestasi di mana? Di surga. Artinya kita harus menabung di mana? Di surga. Artinya apa? Kita buat segala sesuatu yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Ya, jadi bukan hanya untuk fokus di dunia. Ya, jadi sebagai contoh, kadang-kadang kita ini sibuk. Oke, saya punya anak, saya ada punya anak dan saya harus menabung banyak supaya nanti anak-anak saya ini bisa menikmati akan harta dan yang lainnya. Tapi faktanya adalah ketika orang tua sibuk menyimpan harta untuk mempersiapkan bagi anak-anak, tapi faktanya ketika anak-anak itu sudah besar, malah anak-anaknya jadi miskin. Kenapa? Karena hanya menikmati harta orang tua dan tidak berusaha, tidak bekerja, habis dan habis terus. Tapi apa yang Tuhan mau kita lakukan adalah kita harus bijak-bijak dalam mengelola apa? Keuangan kita. Ya, jadi asuransi atau investasi pun yang kita ikuti adalah sesuatu yang penting untuk kehidupan kita ke depan, bukan untuk memperkaya apa? Memperkaya diri kita ya. Jangan sampai nanti gara-gara itu akal-akalan karena kita punya utang supaya investasi atau asuransi kita bisa cair, kita mulai tipu-tipu nih kan. Biasanya kita nggak ada celaka dibuat seolah-olah celaka supaya ada asuransi yang keluar untuk membayar utang. Dan itu terjadi, itu ada fakta yang terjadi dan itu salah. Tapi biarlah asuransi investasi yang kita gunakan, yang kita pakai, ya kita pakai dengan sebaik-baik mungkin, sebijak-bijak mungkin, dan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Mungkin menambahkan sedikit Pak Pendeta, tadi ketika investasi itu mungkin lebih mengutamakan investasinya daripada memenuhi kebutuhan sehari-harinya dulu gitu ya, atau bahkan tidak bekerja tapi mengharapkan nanti hasil dari investasinya. Kalau hasil investasinya bagus, tapi kalau tidak berhasil itu kan justru nanti malah merugikan dia. Dan yang berikutnya juga mungkin jangan sampai uang perpuluhan atau uang persembahan yang sudah dikomitmenkan karena ngebet mau ikut investasi, dia malah alokasikan ke sana. Yang berikutnya juga ketika mengharapkan contoh menginvestasi dalam jumlah tertentu, misalnya 1 juta, 2 juta, tapi mengharapkan hasilnya sampai beratus kali lipat gitu, 10 juta menghasilkannya dalam arti jumlah yang tidak masuk akal gitu ya. Mungkin itu masuk dalam ciri-ciri bahwa ini mungkin investasi yang tidak tepat gitu. Itu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kita ke Sarmilton Pardosi untuk pertanyaan pada nomor 2. Apa yang menyebabkan asuransi dan investasi menjadi salah menurut pandangan Alkitab? Ya, atau mungkin bisa dibuat positif ya. Bagaimana investasi dan asuransi yang baik, yang sesuai dengan pandangan Alkitab? Mungkin pertanyaan juga biar jadi positif seperti itu. Silakan, Sir. Ya, investasi atau asuransi itu adalah sesuatu yang harusnya membawa manfaat baik jangka pendek, menengah, atau panjang. Contohnya saya mengasuransikan mobil saya, yaitu kan jangka pendek, ya, sehingga terjadi kecelakaan, maka kerugiannya itu tidak menjadi berat bagi saya. Tapi tidak ada orang mengasuransikan mobil karena nggak kecelakaan selama setahun, lalu pihak asuransi mengembalikan uangnya ditambah bonus 50%, kan nggak ada. Jadi sebenarnya itu ya kerugian juga. Kalau tidak ada kecelakaan atau klaim selama setahun, ya uang asuransi itu kan sebenarnya rugi. Jadi itu sebenarnya kan asuransi seperti itu hanya membantu supaya tidak menjadi beban ketika terjadi masalah. Demikian juga dengan asuransi kesehatan, asuransi kebakaran, ya, dan lain sebagainya. Nah, agak berbeda dengan asuransi kematian. Nah, ini nanti doanya nggak bagus gitu ya.
khususnya bagi keluarga yang dari pemilik asuransi itu. Ya. Nanti orang ini kalau nggak mati-mati, ya nggak dapat asuransi gitu. Dan model begitu kan, contohnya sudah 50 tahun gitu ya. Lalu dalam 50 tahun nggak mati-mati, umurnya sampai 90 ya. Mungkin dia asuransinya udah nggak dibayar lagi, akhirnya nggak keluar uang asuransinya karena sudah putus asuransi kan. Nah, jadi akhirnya yang seperti itu bisa saja menjadi sebuah pencobaan. Pencobaannya adalah bagaimana ini keluarga saya ini yang punya asuransinya gede ini supaya cepat mati gitu ya, supaya keluar uang asuransi. Tapi kalau asuransi yang tadi saya katakan kesehatan, asuransi rumah dan sebagainya itu adalah sesuatu yang kita tidak akan menerima lagi uang itu, tetapi uang itu akan hilang kalau tidak ada klaim apa-apa. Tetapi itu hanya membantu ketika terjadi hal yang tidak kita duga, maka tidak akan menjadi beban berat bagi kita. Nah, investasi pun harus demikian, kita harus berpikir baik-baik bahwa di dalam berinvestasi itu, maka kita harus berhati-hati bahwa investasi itu bukanlah investasi yang cepat masuk, cepat hilang, ya. Cepat mendapatnya dan cepat juga hilang. Tetapi kita harus berinvestasi kepada hal-hal yang bersifat standar. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita itu pemikirannya jangan sampai kita mau betul-betul mau cepat kaya. Gitu ya. Sudah ada, pengen lagi. Sudah ada, pengen lagi. Dan sesuatu yang didapatkan dengan super cepat, dengan instan, maka itu pun bisa juga hilang dengan instan. Jadi tidak ada yang salah dengan berinvestasi, asalkan kita boleh mengerti, jangan pernah mengambil milik Tuhan. Dalam konteks Alkitab ya perpuluhan persembahan. Jangan juga kita menjadi kikir sehingga tidak mau berbagi kepada orang yang berkekurangan, tidak mau berbagi kepada pekerjaan-pekerjaan misi, karena uangnya semua sudah kita investasikan, ya itu nggak boleh juga. Jadi prinsip-prinsip seperti itulah yang perlu diingat, sehingga kita ketika kita berinvestasi, maka kita berinvestasi dengan baik, ya, dengan prinsip-prinsip yang tadi saya sudah sampaikan itu, bukan ingin cepat kaya, bukan investasi yang instan, cepat dapat, cepat hilang, ya, tetapi investasinya yang apa? Yang alamiah, yang natural, yang bersifat jangka panjang, asuransinya pun demikian, sehingga kalau ada bencana-bencana atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka kerugian itu tidak akan terlalu berat untuk kita tanggung. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih, Sir. Saya pikir pertanyaannya sudah terjawab dengan baik. Kita masuk di pertanyaan nomor 3. Ya, nanti tolong untuk pendeta muda Jeremy dan juga pendeta muda Matias Tani. Ya, tadi disampaikan tentang beberapa ayat tentang ingin kaya. Diharapkan bahwa ketikanya bukan hanya sekedar untuk menambah. Bagaimanakah cara kita berinvestasi tanpa ada tujuan ingin kaya? Ya. Baik, terima kasih Silakan, Pak Pendeta. Kesempatannya, bagaimana cara kita berinvestasi tanpa ada tujuan ingin cepat kaya. Jadi kita boleh memperhatikan beberapa prinsip Alkitabiah tadi. Yang pertama ialah ketika kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan izinkan kita menerima perkara yang besar. Tentu itu membutuhkan proses, tentu itu membutuhkan waktu juga. Artinya setiap orang yang setia dalam perkara kecil, ia akan setia juga dalam perkara yang besar. Yang berikutnya yang perlu kita ingat ialah dalam hal yang Tuhan berikan kepada kita, itu ibarat titipan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan percayakan untuk ada tujuannya. Untuk ada tujuannya. Boleh saja Tuhan rindu berkat itu untuk menjadi tabungan untuk kita ataupun untuk dana pendidikan dari anak. Boleh saja itu Tuhan rindukan untuk ada satu proyek misi tertentu yang sedang dijalankan di lingkungan kita atau di gereja kita, sehingga Tuhan kirimkan berkat berlebih bagi kita pada saat itu untuk bisa disalurkan ke sana. Gitu. Dan juga kita bisa melihat bahwa kalau kita ingin cepat kaya, biasanya
makin banyak harta kita investasikan, berarti makin banyak juga harapannya harta kita itu bertambah gitu ya. Karena pada dasarnya memang investasi tadi dalam hal bukan hanya tentang uang, tapi ada usaha juga, ada waktu juga, ada pikiran juga. Semua itu kita tanamkan, kita tanamkan bagi usaha itu, kita kerahkan untuk menjalankan satu usaha itu. Dan itulah yang kita harapkan agar tidak semua itu tersalurkan untuk berusaha mendapatkan hasil keuntungan itu. Tapi ada juga disalurkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Menolong orang, apakah itu untuk keluarga di sekitar kita yang paling dekat kita atau di gereja kita. Dan dengan itulah kita bisa menilai apakah saya pada saat melaksanakan ini pada dasarnya ingin cepat kaya atau tidak gitu. Atau seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Pardosi, ya berjalan dengan natural, dengan alamiah gitu ya. Ada waktunya yang dimana sama seperti tadi prinsip Alkitabnya, ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan bantu kita untuk setia juga dalam perkara yang besar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta. Silakan Pendeta Matias Tani, mungkin ada yang mau ditambahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaannya tadi adalah bagaimana cara kita berinvestasi tanpa ada tujuan ingin kaya, ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh pemateri dan bahkan kita tahu ya bahwa investasi adalah cara memperoleh keuntungan dalam kurun waktu tertentu, ya. Jadi cara memperoleh keuntungan. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pendeta Pardosi bahwa kadang-kadang ada yang salah tidak sesuai dengan prinsip Alkitab adalah ketika investasi yang kita buat dalam jangka waktu cepat ya supaya memperoleh sesuatu, sementara prinsip yang sudah disampaikan oleh pemateri bahwa dalam Alkitab juga mengatakan bahwa harta yang cepat diperoleh itu akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Jadi ini prinsip utamanya ketika kita berinvestasi, ya walaupun secara literal di Alkitab tidak ada kalimat berinvestasi ya, tetapi prinsip-prinsip yang sudah ditanamkan ini menjadi penting. Lalu yang kedua yang saya lihat adalah kenapa Alkitab itu menentang bahwa jangan sampai kita mengumpulkan harta terlalu banyak dan kita lebih mencintai harta itu ketimbang iman kita kepada Tuhan. Karena dikatakan bahwa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Dan karena hal ini ya, kalau kita baca ayatnya, karena hal ini 1 Timotius 6, orang menyimpang dari iman. Prinsip utamanya adalah jangan karena investasi, seperti tadi disampaikan, kita menyimpang yang seharusnya menjadi milik Allah, kita buat ke investasi ketimbang mengembalikannya kepada Allah. Nah, ini prinsip-prinsip yang tidak boleh kita lupakan. Kalau ini sampai kita abaikan, maka sudah pasti itu menjadi salah. Bukan hanya di gereja ya, melalui iman kita, tapi yang paling utama adalah salah di hadapan Tuhan. Karena itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang mungkin saya boleh tanggapi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pendeta. Kita kembali ke Sir Milton Pardosi. Ya. Mohon untuk dibantu Sir memahami tentang ingin kaya dan kaitannya dengan investasi. Ya, tidak salah menjadi orang kaya, tetapi yang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana kita mendapatkan kekayaan itu dan bagaimana kita mengelola kekayaan itu. Ya, itu yang menjadi penting. Bagaimana mendapatkannya? Ya tadi saya katakan itu. Apakah itu caranya benar, tidak melanggar hukum, ya? Apakah itu caranya justru instan? Lalu bagaimana mengelolanya? Kalau mengelolanya benar, bagaimana sih mengelola uang yang benar itu? Ya, yang pertama adalah kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Memberikan persepuluhan dan juga persembahan. Lalu kita juga harus mengingat pekerjaan Tuhan, mengingat orang-orang yang berkekurangan. Lalu sisanya itulah yang kita kelola, baik untuk hidup kita maupun untuk masa depan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Sebabnya kita harus bersiap-siap. Nah, kalau dengan demikian maka dengan menabung, ya, dengan menggunakan uang dengan sebaik-baiknya, dengan efisien dan efektif, maka
sudah tentu akan ada tabungan-tabungan. Yang tabungan-tabungan itu bisa digunakan untuk mempermudah kehidupan ini. Contohnya untuk membeli mobil, tidak perlu lagi mengontrak-ngontrak rumah, punya rumah sendiri, dan untuk biaya pendidikan anak-anak dan lain sebagainya. Jadi inilah cara pengelolaan uang yang baik dan benar. Tapi terkadang manusia itu kan berpikirnya begini. Saya punya anak 5, maka saya harus punya rumah 5 untuk saya berikan kepada anak-anak saya. Nah, ini adalah pola yang harus dipertimbangkan baik-baik bagi saya pribadi. Anak-anak itu kan nanti akan menjadi besar, dan setelah dia besar, dia akan diberkati Tuhan juga, bisa bekerja, dan juga bisa menabung. Sehingga kalau orang tua punya anak 5, lalu dia berencana untuk memiliki 5 rumah, belum lagi kalau rumahnya itu harus sama besarnya lah, begini dan sebagainya, maka sudah bertentu orang tua itu akan mati-matian untuk memenuhi tekadnya itu kan, menyediakan 5 rumah. Nah, contohnya putri saya cuma 1, anak saya cuma 1. Nah, apakah saya berencana untuk punya rumah 7 gitu? Nah, kalau rumah 7 itu buat siapa gitu? Ya, sementara saya mungkin hanya butuh 1 rumah, putri saya pun mungkin butuh 1 rumah juga, sementara dia bekerja, nanti dia punya suami, suaminya juga akan mencari rumah. Nah, jadi kira-kira untuk apa saya memiliki rumah banyak-banyak, sementara hidup saya nanti hanya membutuhkan 2 kali 1 meter saja kan gitu. Apakah saya akan serahkan semua rumah saya itu kepada pekerjaan Tuhan? Ya belum tentu juga kan. Nah, di sinilah nanti jadi persoalan ketika saya lebih fokus untuk apa? Menimbun, memiliki harta sebanyak-banyaknya di dunia ini, padahal kita tahu bahwa kita ini adalah apa? Sekedar pelancong, numpang di dunia ini, sementara rumah kita yang sesungguhnya adalah dalam kerajaan surga. Ya, baik. Terima kasih. Kita maju ke pertanyaan nomor 4. Ya, ini tentang konflik teologi ya. Ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa kumpulkanlah harta di surga, ya, bukan di bumi. Karena di bumi tidak ada, karena di surga tidak ada ngengat dan tidak ada pencuri. Ya. Kemudian kita bicara di sini tentang investasi di dunia. Ya, bagaimana kita memahami konflik teologi ini? Ya, mempertemukannya. Ya, sementara kita tetap berinvestasi tapi juga tidak mengabaikan yang di surga. Ya, silakan Pendeta Jeremy dan juga nanti ke Pendeta Abigail Siombing. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk kesempatannya. Seperti yang tadi kita boleh lihat bahwa investasi bukan hanya berkaitan dengan materi ataupun uang, tapi juga berkaitan dengan waktu, dengan tenaga, dengan pikiran, yang pada dasarnya hampir seluruh kehidupan kita gunakan untuk memikirkan atau mengusahakan investasi itu, ya. Dan ketika itu kita lakukan dan banyak sekali mungkin usaha-usaha kita untuk bisa memasukkan investasi kepada investasi itu, semakin banyaklah usaha yang akan kita buat gitu ya. Dan ketika kita mendapatkan hasil dari investasi itu, kita akan merasa inilah harta saya, inilah yang saya dapatkan gitu ya. Artinya kenapa dibilang jangan kumpulkanlah harta di bumi, karena semakin banyak yang kita lakukan, semakin banyak yang kita usahakan, semakin banyak waktu yang kita kerahkan, kita justru malah akan semakin terikat ke sana, karena kita rasa itulah diri saya. Waktu saya ke sana, pikiran saya ke sana, tenaga saya ke sana, apa yang saya punya ke sana semua. Jadi ayat 21 dari ayat yang tadi disampaikan itu, kumpulkanlah harta di surga, disampaikan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena sebenarnya disitulah diri saya. Hampir sebagian atau hampir kebanyakan hidup saya kerahkan semua di situ. Sehingga itu akan menjadi penghalang. Bila mana kita melihat kehidupan kita hanya terikat kepada yang di dunia ini saja, tidak mengusahakan kepada ada yang di surga, ya itu akan menjadi penghalang bagaimana kita akan hidup dalam kerajaan surga nantinya. Karena pada dasarnya semuanya saya kerahkan ke sana.
Namun kumpulkanlah harta di surga maksudnya ialah untuk kita memfokuskan bahwa bukan harta materi di dunia ini saja yang harus kita cari. Tenaga kita harus kita kerahkan juga dalam pelayanan di tempat di mana kita berada. Waktu, pikiran, bahkan harta kita juga. Dan itulah yang disampaikan dengan kumpulkanlah hartamu di surga. Karena itulah diri saya. Semuanya saya kerahkan untuk pelayanan ataupun untuk kehidupan yang akan datang. Karena saya merasa Tuhan sudah membeli saya, Tuhan sudah menebus saya, itulah harta saya. Tuhanlah harta saya karena saya ditebus oleh Tuhan sendiri. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya diberikan banyak hal karena Tuhan yang memberkati saya. Mungkin itu yang kami boleh sampaikan. Ya, baik. Kita ke Pendeta Abi, ya, terkait apa ini ya istilahnya ya, pandangan yang dipertemukan begitu, dua pandangan yang dipertemukan tentang investasi di dunia dan investasi di surga. Mungkin ini juga terkait dengan penata layanan uang dan juga harta, begitu. Silakan Pendeta Abi. Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh beberapa teman-teman tadi, ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu kita pahami, kita mengerti bersama bahwa pertama tadi sudah disampaikan ya, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Itu kita harus mengerti bersama. Lalu ketika dikatakan juga kumpulkanlah harta di surga, ya, yang menjadi pertanyaannya adalah bahwa sebenarnya apakah yang dimaksud harta di surga itu adalah berupa uang? Kan tentu tidak ya. Apakah kita sedang mengumpulkan harta yaitu uang di surga supaya nanti ketika kita di surga kita punya uang di sana? Tentu kan tidak demikian maksud dari ayat tersebut. Yang menjadi beberapa prinsip yang penting untuk kita mengerti ketika dikatakan mengumpulkan harta di surga bukan berarti kita tidak perlu harta di dunia. Ya. Jadi ini bukan dua sisi yang ekstrim yang harus kita pilih. Ya udah kita kumpulkan harta di surga, di dunia kita tidak perlu harta apa-apa. Atau sebaliknya, ya udah kita kumpulkan harta di dunia karena kita perlu duit di dunia, tapi akhirnya kita lupa akan kerajaan surga yang harusnya juga kita kalau Pendeta Jeremy katakan kita fokus ke sana. Jadi ini bukanlah dua hal yang ekstrim yang harus yang salah kaprah atau salah pahami gitu ya. Sehingga menurut saya ketika kita berinvestasi, ketika kita ya memiliki harta atau ketika kita memiliki ya tanah, rumah ataupun segala yang berhubungan dengan harta kita harus ingat bahwa itu bukan sepenuhnya milik kita ya. Ada dunia yang Tuhan sudah sediakan, dunia baru yang kita akan pergi ke sana untuk menikmati kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Jadi sehingga kita tidak berpikir bahwa ya udah hidup saya di dunia ini saja, saya menikmati dunia yang fana ini ya, tidak. Sebagai umat-umat Tuhan tentu pola pikir kita tidak demikian. Jadi ya itulah tanggapan saya ya, bahwa ketika kita mengatakan kumpulan harta di surga bukan berarti kita tidak perlu harta sama sekali di dunia ini, tetapi kalaupun kita mencari harta di dunia bukan berarti kita juga tidak mengingat bahwa kita ada tujuan yang lebih besar daripada nyari harta di dunia, yaitu kerajaan surga. Ya mungkin itu beberapa hal yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pendeta tadi. Ya, terima kasih Pendeta Abigail. Ya, kita ke Pendeta Milton Pardosi sekaligus closing statement, Sir. Ya, bagaimana pertanyaannya? Ya, investasi secara sederhana untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu tertentu. Bagaimanakah memahami ini sementara di Alkitab kumpulkanlah harta di surga. Ya, jadi kita kan sekarang sedang berbicara tentang investasi yang terjadi di dunia, begitu. Dan ada sebuah ayat mengatakan bahwa kumpulkanlah harta di surga. Ya, ada berbagai macam alasan di mana hartamu di situ hatimu dan sebagainya. Nah, bagaimana Sir kita menyikapi dua hal yang mungkin kelihatan bertentangan seperti ini? Terima kasih, Sir. Nah, ketika kita berinvestasi, maka kita kan dapat berkat ya.
maka kita sisihkan apa yang menjadi milik Tuhan dari investasi itu, dan itulah yang namanya mengumpulkan harta di sorga. Kita sisihkan apa yang menjadi bahagian orang-orang yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, kita bantu. Itulah yang namanya mengumpulkan harta di sorga. Nah, kalau semua kita serahkan sama Tuhan lah, terus hidupnya pakai apa? Gajian tiap bulan diserahkan semua sama Tuhan, terus hidupnya pakai apa? Tidak begitu juga menyikapinya. Jadi kita berinvestasi, ketika kita dapat berkat, maka kita memberikan kembali kepada Tuhan sebagai apa yang diminta atau dituntut dalam Alkitab, yaitu persembahan, persepuluhan. Kita juga mendukung orang-orang yang berkekurangan dan sebagainya. Jadi dengan demikian maka kita itu tidak menggunakan itu berkat untuk diri sendiri, untuk menimbun kekayaan dan sebagainya. Tidak, justru kita berbagi kepada orang lain. Nah, prinsip seperti itulah yang perlu dipahami ketika kita berinvestasi, bahwa berkat itu kita bagikan, kita kembalikan kepada Tuhan, bagikan bagi pekerjaan Tuhan, dan membantu orang-orang yang tidak mampu berkekurangan. Jadi closing statement saya pada malam hari ini adalah, kita diberikan Tuhan hikmat untuk mengelola berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat Tuhan itu tidak untuk dihabiskan dalam semalam, dengan berfoya-foya, dengan bersenang-senang, tidak. Berkat-berkat Tuhan itu harus digunakan untuk kebutuhan kita, untuk dikembalikan kepada Tuhan, untuk kebutuhan orang lain, dan pada saat yang sama kita juga menyimpan untuk masa depan kita. Kenapa kita harus menyimpan untuk masa depan? Ya, menyimpan untuk masa depan itu bukan berarti kita menyimpan sebanyak-banyaknya. Itu ada perumpamannya di dalam buku Lukas itu ya, ada seorang kaya yang lumbung-lumbungnya sudah dia bangun besar, sudah penuh lumbung-lumbungnya. Tetapi dia masih membangun yang dia dapat. Padahal datanglah suara kepadanya, maka malam ini engkau akan mati, dan pada siapakah semua hartamu itu. Jadi artinya apa? Kita perlu berhati-hati ketika kita menimbun harta. Karena pada akhirnya saudara saya tidak akan membawa harta pulang. Waktu kita mati kita tidak bawa harta. Ketika kita hiduplah, maka kita ada suatu sukacita. Matius 25 katakan apa? Ketika aku lapar, kau beri aku makan. Ketika aku haus, kau beri aku minum. Lalu orang itu bertanya yang namanya domba atau kambing itu, kapan kami melihat engkau Tuhan lapar atau haus atau telanjang dan sebagainya? Ya, apa yang kita perbuat kepada sesama itu, kita sedang melakukan kepada siapa? Kepada Yesus. Memang kita tidak akan bisa memberi orang makan kalau kita pun tidak punya makanan. Kita tidak bisa memberi orang pakaian kalau kita pun tidak punya pakaian, kan gitu. Jadi kita diberkati Tuhan supaya kita bisa memberi kepada orang lain. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali. Ya, baik. Terima kasih Sir Milton Pardosi untuk jawaban dan juga closing statement-nya. Oke, silakan Pendeta Jeremy closing statement. Baik, terima kasih. Yang tadi disampaikan oleh Pendeta Pardosi sudah sangat lengkap. Yang saya mau sampaikan adalah untuk tetap mengingat bahwa apa yang Tuhan berikan pada kita adalah titipan, ada berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk menjadi bagian orang lain juga, dan yang terlebih seberapapun banyak harta kita, biarlah Tuhan itu menjadi harta yang terutama, yang paling utama dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, inilah diskusi kita pada saat ini, dan ini adalah topik terakhir untuk pada bulan ini, dan kita akan ketemu dengan topik yang baru pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan terima kasih para sahabat konsep, terima kasih Pendeta Jeremy Tajulu, terima kasih Sir Milton Pardosi, terima kasih para hamba Tuhan di sini, terima kasih para pemirsa ataupun yang sudah menyaksikan diskusi ini melalui media online di Facebook, dan biarlah Tuhan memberkati kita semuanya supaya kita diberkati dengan kecukupan, dengan masa depan yang baik, dan juga boleh melakukan investasi sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak menyalahi firman Tuhan, dan juga mengelola keuangan kita, penata layanan keuangan kita dengan petunjuk-petunjuk dan hikmat daripada Tuhan. Baik, itu saja pertemuan pada malam hari ini. Minta Pendeta Muda Matias Tanii untuk menyampaikan doa tutup. Mari kita berdoa.
Bapa kami di sorga, terima kasih banyak untuk malam ini, untuk waktu yang baik kami boleh sama-sama belajar. Dan biarlah apa yang telah kami pelajari, Tuhan boleh berkati, sehingga di dalam kami menjalankannya Roh Tuhan boleh menuntun kami, agar apapun yang kami lakukan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tentunya membawa kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi kami dan juga bagi orang lain. Bapa di sorga, kami juga berdoa secara khusus buat pendeta muda Jeremy yang telah menyampaikan pelajaran ini. Tuhan tetap urapi, Tuhan berkati, sehingga dengan demikian dia boleh diberkati di dalam pelayanan. Berkati juga pendeta Perdosi yang selalu membimbing bersama-sama dengan kami Kohen, sehingga dengan demikian hikmat Tuhan boleh terus tambahkan. Tuhan berkati juga dalam pelayanan yang Tuhan sudah percaya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan ini. Tuhan juga berkati mereka, sehingga dengan demikian kami semua akan selalu bersuka cita oleh karena Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kesempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini, dan mohon ampuni kami orang berdosa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan berkati kita semua.